Kalau kita gunakan tadi ya teori atau konsep yang sudah kita pelajari ya, kita kan kemarin misalnya untuk replikasinya ya, replikasinya kita kan masih menggunakan satu replikasi ya. Contoh di sini kalau saya buka replikasi simulation ya, kemudian ada option di sini ya, atau teman-teman bisa yang icon ini diklik ya, sama aja. Tuh kan muncul di situ ya. Muncul di situ apa? Kelihatan nggak pop up message nih, teman-teman? Kelihatan? Simulation option? Kelihatan, Pak. Ada ya. Nah, di sini kan kita menggunakan warm up period karena asumsi kita sistem ini sistem yang terminating ya, sistem henti ya, simulasi yang henti. Oke. Nah, kemudian number of replications-nya kita setting 1. Ya enggak? 1 dulu karena kita masih percobaan lah gitu ya. Karena kita juga belum tahu berapa jumlah minimum replikasinya, ya enggak? Kita belum tahu nih, ya kan? Jadi kita setting dulu 1 gitu di situ. Oke. Nah, warm up time-nya karena nggak ada tadi ya, karena bukan non terminating, jadi kita nggak isi di sini ya. Nah, tapi bisa kita isi yang run-nya. Run-nya itu berapa lama ya si simulasi ini berjalan dalam satu kali replikasi ya. Berapa lama secara waktu. Nah, kenapa di sini nggak ada, nggak kita isi? Ada yang tahu nggak jawabannya kira-kira? Kenapa di sini run-nya kita isi, runtime-nya nggak kita isi nih, kenapa ya? Udah lupa, teman-teman. Dari jumlah penggunanya, ya nggak? Jumlah penggunanya kita batasi. Berarti dari kedatangannya dia, dari arrival-nya, ya nggak? Arrival-nya nih di sini. Ya kan? Ada di mana tuh? Ada di occurrences-nya, kejadiannya. Jadinya, dia itu kondisi simulasi henti ini, teman-teman ya, mulai dan akhirnya, awal dan akhirnya itu, awal dan hentinya, stopnya itu ditentukan oleh kejadian apa? Kedatangan si pengguna, ya enggak? Atau jumlah pengguna ini, ya enggak? Kalau sudah 100 pengguna, selesai simulasinya, gitu ya. Stop simulasinya. Oke? Itu yang disebut dengan apa? Simulasi henti, ya, jenis simulasi henti ini teman-teman, ya. Nah, awal sama akhirnya ini ditentukan oleh jumlah penggunanya ya. Jadi, nah status awalnya berarti pengguna 0, kondisi penghentian simulasinya kalau sudah terjadi occurrence sebanyak 100 pengguna, ya enggak? Entitasnya pengguna nih. Ya enggak? Nggak percaya kita ganti, occurrence-nya saya ganti menjadi 150. Ya. Maka dia simulasi henti ini akan berhenti pada saat tercapai kondisi penggunanya atau jumlah penggunanya 150. Kita coba run ya. Ya. Betul ya? 150 kan di sini penggunanya ya? Ya, oke. Jadi nggak pengaruh ini kalau saya kapasitasnya saya ganti jadi 100, jadi 100 nggak kira-kira? Jadi 100 nggak? Atau jangan 100, 10 aja nggak apa-apa saya isi. Jadi 10 nggak? Teman-teman. Jadi 10 nggak? Enggak, Pak. Enggak dong ya. Enggak, Pak. Jadi kalau saya run nih, kapasitasnya 10, itu 6 jam tuh ya, sekarang 6 jam. Karena 150, logis dong, berarti modelnya bisa dibilang valid secara visual ya kita lihat. Nih, tetap 150, ya enggak? Ya kan? Yang berubah di mana teman-teman? Yang berubah di, kita lihat nih, kalau di situ ada ruang tunggu pengguna nih, ruang tunggu pengguna ya. Yang ini nih. Ruang tunggu penggunanya, di sini kita bisa lihat, kita deketin kursornya, empty-nya 73,53%, tapi occupied-nya 26,47%. Ya. Berarti 26% utilitasnya ya, 26%. Nggak banyak sebetulnya terpakai, karena mungkin tadi
datang langsung dilayani. Jadi banyak sedikit lah ngantrinya gitu ya. Di sini nih tanda ngantrinya ada yang ini nih. Bloknya ini nih 32,67. Ya. Ini waktu pengguna dilayani nih. Jadi si pengguna itu dari 100% waktunya dia, waktu tunggunya 32,67% ya. 66% terpakai untuk dilayani gitu ya. Gitu ya. Jadi di sini dia bersifat simulasi hentinya karena jumlah penggunanya ya, parameternya itu. Oke. Nah, tapi bisa teman-teman. Tadi kan 6 jam ya untuk yang 150 ini. Bisa teman-teman ganti ya. Jadi bukan berdasarkan occurrences-nya. Occurrences-nya boleh jadi Anda isi infinity ya. Tak terhingga ya enggak? Infinity bebas. Ya. Kemudian capacity-nya Anda ganti menjadi ya ini tergantung ruang tunggunya segede apa ya enggak? Kalau ada buat 100 ya 100. Nggak pengaruh dengan si jumlah penggunanya ya. Kalau dia nggak bisa ngantri di dalam ya di luar mungkin ya kan. Misalnya gitu. Nggak di ruang tunggu gitu. Atau nggak duduk dia kan nggak ke bagian tempat duduk gitu kan. Dia berdiri misalnya. Ya. Nah tapi Anda ingin ubah nih. Saya nggak mau kondisi penghentian mulai dan berhentinya itu berdasarkan jumlah pengguna. Atau berdasarkan si penggunanya ya parameternya. Saya inginnya berdasarkan jam kerja. Nah berarti teman-teman kan setting kalau jam kerja harian itu 8 jam ya Anda setting aja di situ di simulation optionnya ya. Nah berdasarkan waktu ya kan tadi sudah infinity ya untuk yang kejadiannya. Jadi setting waktu aja di situ. Kalau buka jam 9 misalnya tutup jam berapa? Biasa sih kantor jam berapa bukanya? Jam 8 apa jam 9? Jam 8 lah gitu kita anggap ya. Jam 8 lah gitu. Ya, sampai jam berapa? Sampai jam 3 misalnya gitu. Berarti berapa jam tuh? 7 jam gitu ya. 7 jam. Karena kan ada 1 jam istirahat gitu. Jadi runtime-nya 7 jam kita setting. Oke, kita setting oke. Nah, kalau sudah begitu, nanti dia berhentinya itu kalau sudah tercapai waktu 7 jam nih ya. Kalau kita run, di sininya nih yang akan menentukan. Lihat nih, 5, 6, 7. Berhenti kan? Ya enggak? 7. Ya, kita lihat. Kita yes. Kemudian kita lihat hasilnya, kita analisis outputnya, lihat di situ. Ya, tuh lihat. 159 total exitnya. Jadi yang dilayani itu 159, bukan 100, bukan 150 ya. Bukan tahingga. Tapi selama 7 jam tadi, karena 8 jam itu 1 jam kita anggap istirahat ya, 12 sampai jam 1 misalnya gitu. Maka apa teman-teman di situ? Total pengguna yang dilayani ada 159 ya. Di situ ya. Ya kan? Begitu. Meskipun ruang tunggu kapasitasnya 100, mau 10, ya mau 1, ya nggak masalah. Tapi pengaruhnya di mana nanti? Nah, di sini nih. Ya. Ruang tunggunya. Ternyata memang rata-rata apa namanya? Dari 159 orang itu tidak pernah sampai sesak ya di ruang tunggunya. Dia paling ngantri 26% ya. Jadi berapa tuh? Ya, jadi setiap kali ya misal 1 jam itu paling yang ngantri 1-2 orang gitu ya. Nggak banyak lah gitu. Begitu ya. Nah, itu. Jadi kita bisa melihat informasi yang kita dapatkan di sini ya.